Bismillah ya, sebelum kita mulai, untuk memulai sesuatu kita baca niat dulu ya, baca niat mukmin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita, karena di sini ada saya, berarti karena kita bareng-bareng bersama kita baca niat mukminnya kami, berarti ya. Kita baca niat mukminnya dengan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kami berniat di dalam semua perbuatan kami dan diam kami dan segala angan-angan kami dan semua keinginan kami di dalam hari ini dan dari umur yang kami terima. Kami berniat seperti niat Sayyiduna Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Semoga keselamatan dan kesejahteraan untuknya dan atas keluarganya dan sahabatnya serta tabi'in hingga hari akhir. Dan kami berniat seperti niat Sayyidatuna Khadijatul Kubro dan Sayyidatuna Fatimatu Zahra. Semoga untuknya keridhaan Allah dan kami berniat seperti niatnya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dan Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain dan Khulafaur Rasyidin dan para sahabat dan tabi'in. Semoga keridhaan Allah untuk semua yang mengikuti jalannya. Ya Allah, jadikanlah niat kami di dalam niatnya dan amal kami di dalam amalnya dan tujuan kami di dalam tujuannya, di dalam kebaikan, kesehatan, dan taufik, dan ikhlas, dan keselamatan dalam keyakinan yang tetap. Ya Allah, lindungilah kami dari makar dan istijrot yang kami tidak merasa sungguhnya Engkau yang Maha Pemurah. Ya Allah, lindungilah kami dari makar dan istijrot yang kami tidak merasa sungguhnya Engkau yang Maha Pemurah. Ya Allah, lindungilah kami dari makar dan istijrot yang kami tidak merasa sungguhnya Engkau yang Maha Pemurah. Ya Allah, lindungilah diri kami dari sesuatu yang menyekutukanmu dan kami mohon ampun kepadamu dari sesuatu yang diri kami tidak mengetahuinya. Maka sungguhnya Engkau mengetahui sedangkan diri kami tidak mengetahui dan Engkau mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, jadikanlah perhitunganmu pada hari ini dan setiap hari untuk keridhaanmu. Maka pandanglah kami di setiap kebaikan dan berkahi diri kami dan terimalah dari kami. Ya Allah, jadikanlah keinginan kami untuk keridhaanmu dan pendengaran kami untuk keridhaanmu dan ucapan kami dalam keridhaanmu dan jadikan apa yang kami lakukan di dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, kami titipkan jagalah diri kami dan pengakhiran amal kami. Jagalah rumah kami dan keluarga kami. Jagalah keturunan kami dan harta kami dan seluruh yang mengikutinya. Ya Allah, pindahkanlah kami dan orang-orang Islam dari kedukaan menuju kebahagiaan, dari neraka menuju surga, dari azab menuju rahmat, dari dosa menuju ampunan, dari keburukan menuju kebajikan, dari rasa takut menuju rasa aman, dari kefakiran menuju kekayaan, dari kehinaan menuju kemuliaan, dari kesempitan menuju kelapangan, dari kejahatan menuju kebaikan, dari kesulitan menuju kemudahan, dari kemunduran menuju kemajuan, dari penyakit menuju sehat, dari murka menuju ridho, dari kelalaian menuju ibadah, dari keengganan menuju kesungguhan, dari keterhalangan menuju taufik, dari bid'ah menuju sunnah, dari ketidakadilan menuju keadilan. Ya Allah, tolonglah kami pada agama kami dengan dunia, pada dunia dengan takwa, pada takwa dengan amal, pada amal dengan taufik, pada kesemuanya itu dengan kelembutanmu yang mendatangkan keridhaanmu, yang menghantarkan ke surgamu, yang disertai dengan memandang zatmu yang maha mulia. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, demi kedudukan junjungan kami, Nabi besar Muhammad SAW, jagalah kami dengan pandanganmu yang tak kenal tidur, dan peliharalah kami dengan pemeliharaanmu yang tak dapat dijangkau oleh apapun. Dengan kekuasaanmu atas diri kami, kasihanilah kami hingga kami tidak binasa, karena engkaulah sandaran dan harapan kami. Salawat dan salam Allah atas junjungan kami, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau. Ya Allah, sungguhnya kami mohon tambahan keyakinan dalam beragama, keberkahan dalam umur, kesehatan pada jasad, keluasan pada rezeki, tobat sebelum kematian, syahadat di saat kematian, ampunan setelah kematian, dan kemaafan ketika dihisab. Rasa aman dari siksa, keberuntungan masuk surga, serta anugerahilah kami mandang wajahmu yang maha mulia. Dan semoga Allah senantiasa melimpahkan sholawat dan salam atas junjungan kami, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqih wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih, bisiril fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدي آمين. Alhamdulillah ini ada yang sudah hadir ya. Ada Bu Sulis dari Gresik, Bu Nilam, Bu Maya dari Pasuruan, Bu Mastuti, Bu Nur Aini dari Tasikmalaya. Oke, ya karena Alhamdulillah ya karena Allah berikan kesempatan lagi nih kita bertemu di sini. Boleh di open kameranya ini kalau udah dapat kursi nih, udah dapat kursi Alhamdulillah nih. Pak harusnya open open cam nih yang udah dapat kursi di depan saya ada Bu Yati, Pak Rojikin, Pak Nurdiana dari Medan. Boleh open open kamera dulu nih biar kelihatan nih udah dapat kursi ini udah nyaman gitu ya. Dan Alhamdulillah untuk oh iya Bunda Nur ini sambil masak nggak apa-apa. Nah gitu kan. Nah ini udah kelihatan nih Pak Rozikin nih di depan udah bisa bisa duduk di kursi panas kalau teman saya bilangnya kursi panas, kursi anggota dewan gitu ya. Jadi kalau udah ketemu kursi panas kita harus ngobrol-ngobrol di sini ya. Kalau saya senangnya diskusi ya, diskusi hari ini sudah kalau yang nanti ini kelas pertama kalau yang belum open cam nanti yang di belakang-belakang tuh nanti saya masukkan juga ke kursi panasnya ya. Karena ini ada yang terdepan dan terpercaya ada Pak Rojikin. Assalamualaikum Pak Rojikin, boleh open mic-nya Pak Rojikin? Ya Bu Yuni silahkan kalau sambil kegiatan. Open mic itu ada mic gambar mic di samping ujung nah mic-nya dipijit nah Bapak boleh open mic gitu ya ya Bu Sis kalau udah bisa Bapak open mic kita ngobrol-ngobrol sama Pak Rojikin. Assalamualaikum Pak Rojikin, dari mana Bapak Rojikin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cilacap, Bun. Ya Allah, apa kabarnya hari ini Pak Rojikin? Sehat luar biasa, dahsyat. Allah. Bapak udah berapa lama nih mengenal ilmu magnet rezeki? Bulan Ramadan tahun lalu berarti hampir 11 bulan. Alhamdulillah. Yang Bapak paling apa paling senang nih jurus magnet rezeki dan yang sering dipraktekkan tiap hari apa nih? Yang paling jelek gitu. Apalagi kan dari kemarin-kemarin nih ikut di sini juga banyak-banyak materi nih tiap hari. Nah, yang paling Bapak rasakan apa tuh? LOP. Kemudian menurunkan garis kebenaran. Nah, itu Hmm. yang rutin saya praktekkan. Nah, itu Sholat yang rutin, sudah terjadi di Bapak yang dirasakan apa? ya ketenangan lah dalam keluarga. Kemudian usaha lancar, alhamdulillah. Keajaiban kecil-kecil, yaudah. Mungkin dari mana? Pernah. Halo, Dari Ciamis dari mana tadi? Cilacap, Cilacap. Oh, Cilacap, Cilacap. Perbatasan. Nah, dari LOP yang paling yang terjadi kan tadi apa usaha lancar. Kalau menurunkan garis kebenaran nih, gimana menurunkan garis kebenaran? Ya, Nah, yang alhamdulillah. Nah, sudah bisa dirasakan. Yang biasanya itu sering emosi, marah ke anak, gitu loh ya. Nah, saat ini setelah kenal materi, tidak ada itu marah, emosi, gitu loh ya. Kemudian merasa benar sendiri, alhamdulillah. jadi yang benar, yang salah siapa? Saya yang salah, ampuni saya ya. Saya salah, ampuni saya siap belajar. Apa selain itu apalagi Bapak Rojikin nih mau menyampaikan ilmu apa lagi nih sama teman-teman yang di sini biar gitu. Teman-teman jangan dapat hikmahnya juga nih dari menurut kebenaran biasanya Bapak emosi gitu kan, emosi jiwa tingkat dewa gitu kan. Nah, sekarang salah yang benar anak saya yang benar gitu kan nah nggak Ya. ada Yang rutin saya praktekkan itu, jadi kalau apa itu sholat taubat rutin,
ya mungkin satu hari lebih dari 5 rakaat ya. Terutama itu tahajud biasanya 3 rakaat sampai 5. Kemudian badiah masjid gitu loh ya. Badiah masjid itu juga rutin. Ya banyak lah, mungkin satu hari itu lebih dari 10 rakaat untuk sholat tobatnya. Kemudian badiah qobliyah nggak pernah ditinggal. Sholat wajib selalu berjamaah karena dekat masjid kebetulan. Masya Allah, luar biasa nih Pak Rojikin ya. Terima kasih. MR ya, kajian subuh kelihatannya selama 11 bulan mungkin kurang dari 5 kali saya absen karena ada tamu, kadang-kadang pas kesibukan gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan, Bapak. Allah bahagiakan, tinggikan derajatnya, Allah jayakan, dan diberi keberkahan kehidupannya di dunia dan akhiratnya. Anak-anaknya soleha dan keluarganya sakinah, mawadah, warohmah, serta bisa memiliki 1.000 dinar pertamanya. Mudah-mudahan Bapak diistiqomahkan dalam mempelajari ilmu di MR Box ini. Terima kasih Pak Rojikin untuk ilmunya hari ini. Kita lanjut, di sini ada Bu Yati. Berarti dari Cikarang. Kalau kemarin yang dari Cikarang, Bu Gunarsi ya. Silahkan Bu Yati, boleh open mic. Bisa nggak Bu Yati? Bu Yati, mana saya cari Bu Yati. Bu Yati Sulimah ya. Nah, bunyikan, mic-nya dibunyikan, silahkan. Bu Yati Sulimah, iya. Silahkan Bu, ada yang... Kalau nggak Bu Yati ini di belakangnya Bu Dharma juga boleh. Bu Dharma, Bu Yanti boleh open mic. Assalamualaikum Bu Dharma. Assalamualaikum Bu Yati, Bu Dharma, Bu Yati, siapa lagi yang bisa open mic? Bu Hamidah juga boleh kalau mau open mic. Bu Hamidah, Bu Dwi Nurhayati, Bu Dharma, Bu Hamidah, Bu Yuli Cikarang, Bu Dharma, Bu Hamidah, boleh bisa open mic gak? Area yang di belakang-belakang yang belum dapat kursi nanti saya kasih mic-nya. Yang belum, maaf, ya nggak apa-apa. Bu Hamidah, Bu Hamidah, tadi saya cari. Bu Hamidah bisa. Bu Hamidah bisa. Iya, iya Bu. Nah, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dharma dulu ya, nanti setelah. Iya, iya Bu. Bu Dharma Iya Bunda. Kurang terdengar suaranya Bun, putus-putus. Ya, tar sebentar. Bu Dharma. Baiklah, saya dari Padang Bunda. Assalamualaikum pada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu? Sehat, dahsyat, luar biasa. Alhamdulillah luar. Oh, ya. Alhamdulillah luar biasa, dahsyat. Ya, Bu Dharma. Telah mengenal ilmu magnet rezeki. Mengenal ilmu magnet rezeki sejak bulan Februari 2025 Bunda. Ya. Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Nah, yang paling dari apa nih buat Bu Dharma? Sejak bulan puasa 2024 kemarin, kami mengamalkan garpu tala untuk suami, dan alhamdulillah sekarang suami rutin bangunnya tahajud malam, rutin ke masjid, kemudian bisa pula beliau memberikan membagi-bagi ilmu beliau kepada kami begitu Bunda. Kemudian kalau kita merasa apabila kita tidak mengikuti magnet rezeki ini, kita merasa rugi, kita merasa sedih begitu. Berarti yang paling garpu tala ya, Bun? Iya, garpu tala Bunda. Garpu talanya kemudian menurunkan garis kebenaran. Sudah itu apa?
mengamalkan disiplin kata. Yang berarti tadi suami terutama ya. Iya, Berputala untuk diri sendiri. iya Bunda. Yang dirasakannya selain itu dari Oh, Buddha. yang dirasakan udah jelas kalau merasa nyaman, lebih banyak positif, kemudian disiplin katanya semakin baik begitu Bunda. Terus rasa-rasa ego garis kebenaran itu sudah mulai turun begitu Bunda. Biasanya kan merasa banyak kita yang benar gitu. Sekarang kita yang salah, maafkan saya siap belajar. Terima kasih nih Bu Dharma ya, dari Bu Dharma tadi ilmu Garputala, dan kalau kita sering berdoa kan, setelah membaca Al-Qur'an gitu kan, Allahummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama, kan imama petunjuk gitu ya. Itu Al-Qur'an menjadikan petunjuk imam. Nah, itu ya. Jadi tadi kata Bu Dharma itu, saya bergarputala. Nah, itu kita jadikan imam. Jadi sebelum melakukan apapun itu kita imami dulu nih, kita tanya dulu imamnya. Nah, kalau kita merasa imam kita adalah Al-Quran, ya bismillah, kita bergarputala gitu ya. Jadi sebelum kita lakukan apapun, bergarputala dulu. Oke, terima kasih Bu Dharma. Semoga Allah muliakan, bahagiakan, tinggikan derajatnya, Allah jayakan dan diberi keberkahan kehidupannya di dunia dan akhiratnya, anak-anaknya soleh-soleha, dan keluarganya sakinah, mawadah, warohmah, serta bisa memiliki 1000 dinar pertamanya. Silakan Bu Yati, tadi udah open mic, boleh di open lagi. Bu Yati Bu Yuli Cikarang. Nah, Bu Yuli ya. Ternyata emang sebenarnya ini saya catat ini orang-orangnya, takutnya saya ketemu lagi nih dengan yang kemarin. Kalau ternyata beda-beda lagi ya. Yang kemarin dari Cikarang tuh Bu Gunarsi ya. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam, Bun. Ya. Apa kabarnya hari ini, Ya, Bu Yuli? Alhamdulillah luar biasa. Bu Yuli, setelah berapa lama nih mengenal ilmu MR, apa yang dirasakan Bu Yuli nih? Materi apa yang paling Sekali, Bun. gimana? Banyak sekali yang saya rasakan. Apa salah satunya? Positifnya, ya, salah satunya dari segi kesehatan ya, saya punya kondisi namanya nah, itu waktu pertama ikut THMR, saya besoknya langsung dapat ayatnya, saya lupa surat nggak salah. Sampai hari ini pun tetap saya zikirkan ya, saya gini habis sholat subuh, zikirkan, tiupkan ke air, saya minum. Alhamdulillah, migrain saya itu udah mulai berkurang ya frekuensi kambuhnya gitu. Alhamdulillah tuh mungkin udah setahun ini udah sama sekali jarang gitu. Itu yang pertama yang saya rasakan banget tuh itu Garputala. Nah, kemudian dari segi garis kebenaran ya, ilmu garis kebenaran juga karena saya di kantor bagian HRD ya. Jadi berurusan dengan banyak karyawan, banyak persoalan setiap hari bermacam-macam gitu kan. Nah, dengan saya menurunkan garis kebenaran ini, saya dengarkan gitu, saya dengarkan keluhan atau persoalan karyawan. Nanti saya coba pelan saya masukkan juga ilmu MR ke mereka gitu. Jadi mereka merasa di saya pun juga ada perubahan kok Bu Yuli sekarang udah nggak emosi, sabar kayak gitu. Jadi bukan hanya saya aja yang ngerasain perbedaannya, dari di kantor juga begitu. Ya, mereka merasa saya itu dari segi emosi sudah mulai berkurang seperti itu. Kok kayaknya Bu Yuli nyantai banget ya, semua ada persoalan. Kalau misalnya ada apa-apa, Bu ada ini, oh ya sudah nanti kita cari ya apa solusinya seperti apa gitu aja. Kok katanya Bu Yuli
kayak tenang banget sih setiap ada persoalan, tenang banget katanya. Iya insya Allah semuanya ada solusinya. Ya, selalu saya bicaranya seperti itu. Itu yang Mas- saya inikan banget. Kemudian dari segi ibadah ya Bun, Alhamdulillah lebih baik lagi. Tahajud, insya Allah eh, sudah mulai rutin juga tiap hari. Duha dan tahajud tidak saya tinggalkan. Qobliyah dan badiah juga. Cuman kalau hari kerja, zuhur kan waktu istirahat terbatas ya Bun. Jadi mungkin salat zuhurnya, qobliyah dan badiahnya paling saya bisa menjalankan tuh Senin Kamis karena puasa Senin Kamis ya. Kalau hari biasa karena terbatas waktu, ya saya belum bisa seperti itu aja. Mungkin kira-kira itu Bun yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, luar biasa ini ya yang didapatkan dari Bu Yuli nih. Jadi lebih ke kesehatan juga ya tadi Garputalanya. Nah itu dizikirkan katanya ya, dizikirkan di pagi hari dan alhamdulillah katanya ya migrennya juga berkurang. Nah ini juga termasuk di HRD tadi ya. Ternyata ilmu ini selain untuk diri sendiri juga kan penting tuh untuk teman-teman di kantor kita. Dan ternyata ini Bu Yuli tetangga saya ya, ini Bu Yuli dari Cikarang, ini kan Korwil Sikapura, Bekasi, Karawang, Purwakarta. Dan saya ini tetangga Bu Yuli berarti ya Karawang. Dan alhamdulillah kemarin juga saya SHMR itu termasuk di maksudnya di perusahaan gitu ya, masuknya ke HRD gitu tuh yang ngadainnya gitu ya. Kan menurut beliau tuh karena ada materi LOP kalau salah itu untuk kinerja atau kinerja karyawan atau apa meningkatkan kinerja karyawan gitu ya kalau nggak salah dibuat di apa namanya buat ke atasan tuh apa namanya proposalnya mungkin proposal ke direkturnya untuk meningkatkan kinerja karyawan itu bisa menjadi salah satu Bu Yuli ya di apa namanya di HRD gitu untuk mengajukan jadi diadain di kantornya gitu ya diadain di kantornya itu SHMR itu salah satunya yang maksudnya pengalaman saya kemarin SHMR itu gitu ya. Jadi ini salah satu keajaibannya Bu Yuli gitu ya dengan Garputala juga tadi kan karena Garputala dijadikan imam tuh Imam Mawanuro dan menjadikan petunjuk gitu kan minta nah ini jadikan obat ya Allah jadikanlah apa minta gitu kan minta ke Allah untuk jadikan obat nah obat kan kalau namanya obat biasanya kan 3 kali sehari gitu misalnya obat untuk menurunkan demam atau obat menurunkan pusing itu 3 kali sehari nah itu misalnya kita jikirkan ke air putih itu gitu kan pagi-pagi pada subuh tadi kata Bu Yuli nah itu diminum misal diminum tiap kita minum mau sehari 3 kali apalagi kalau minumnya itu lebih bagus di air jam-jam gitu air jam-jam dikirin gitu kan kita minum pagi minum siang minum minum kan kadang nggak 3 kali sehari kan kalau minum terus 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 gitu kan minum Bismillah gitu nah itu salah satu yang Bu Yuli lakukan gitu kan apalagi di kantornya dengan menurunkan garis kebenaran saya salah eh, ini pasti peran kesalahan saya gitu ya apa yang di kantor yang dirasakan tuh gitu ya nah itu yang dirasakan Bu Yuli terima kasih Bu Yuli atas testimoninya kita mulai semoga Allah muliakan bahagiakan tinggikan derajatnya Allah jayakan dan diberi keberkahan kehidupannya dunia dan akhiratnya anak-anaknya soleh solehah keluarganya sakinah mawadah warohmah dan bisa memiliki 1.000 dinar pertamanya untuk Bu Yuli baik silakan yang Amin. di depan saya Bu Dwi Nurhayati. Bu Dwi Nurhayati bisa open mic nih Bu Dwi. Nanti kalau ini udah nih kelasnya karena yang kelas ini nggak open cam, nanti saya yang di belakang saya suruh masuk gitu ya. Bu Dwi mau open mic nih Bu Dwi Nurhayati ada mic-nya di situ boleh dinyalakan Bu Dwi. Mana saya tar. Yang lain sebentar ya nanti saya panggil ya. Bentar. Bu Dwi belum bisa nih kayaknya ya. Saya ganti kelasnya yang lain biar bisa masuk. Karena ini. Nah, oke, ya ini. Oke, silakan. Bu Hena dari Jambi. Assalamualaikum Bu Hena. Bisa open mic-nya Bu Hena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Hena hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Ya Allah, luar biasa. Apa yang Bu Hena rasakan setelah belajar tiap hari di MS ini?
Alhamdulillah yang saya rasakan tuh ketenangan. Walaupun realitanya tuh tidak mudah menjaga terumbu karang yang sangat banyak dalam keluarga ini. Ada 15 orang di rumah ini. Masya Allah, Masya Allah. Belajar ilmu terumbu karang, terus apa lagi selain terumbu karang? Terumbu karang, kickback itu jurus utama sama Karputala, terus apa garis kebenaran. Selain ketenangan, apalagi yang dirasakan Bunda Hena? Banyak banyak yang saya rasakan keajaiban. Salah satunya dapat Al-Quran Rizki dari Bunda Ica gratis. Masya Allah, luar biasa dahsyat. Ini untuk kemana-mana saya bawa. Menemani ya, jadi imam, tadi kan jadi imam cahaya itu ya, Al-Qur'annya, Masya Allah, ini udah mengajak, sebenarnya ilmu magnet rezeki itu mengajak semuanya untuk kembali ke Al-Qur'an gitu ya, mau one day Iya. sehari baca 1 juz. Awalnya gitu, karena awalnya kan kita ada persoalan buka Al-Qur'an, akhirnya jadi cinta gitu ya, cinta ke Al-Qur'an gitu ya. Nah, tadi terkait kickback nih, biasanya mendoakannya apa nih yang paling Bunda Hena sering doakan untuk kickbacknya? Eh, Terutama alhamdulillah saya di sini ketua pengajian, jadi eh, dikit-dikit lah aku ini ilmu rezeki ke mereka-mereka. Alhamdulillah ada yang menerima, ada yang tidak kayak gitu. Sudah tuh yang pokoknya eh, keren lah. Pokoknya semangat Bunda Hena di Jambi untuk mengamalkan ilmu magnet rezeki. Iya. Terus Makin kalau dialirkan, iya. dialirkan ilmu magnet rezekinya akan mengalir ilmu baru untuk kita juga. Terima kasih Bunda Hena, semoga Allah muliakan, bahagiakan, tinggikan derajatnya, Allah jayakan dan diberi keberkahan kehidupannya di dunia dan akhiratnya, anak-anaknya soleh-soleha, keluarganya sakinah, mawadah, warohmah, serta bisa memiliki 1.000 dinar pertamanya ya. Ini ilmunya banyak juga nih, pasti semua orang setelah mengamalkan ilmu magnet rezeki gitu. Jadi kalau saya kan dulu awal-awal tuh, wah pengen 5 miliar per bulannya gitu. Tapi kok belum dapat 5 miliarnya gitu ya. Ternyata itu ketenangan tadi itu ketenangan hati itu yang nggak bisa dihitung dengan harga 5 miliarnya itu ya. Itu yang saya rasakan ya. Mungkin Bunda Hena juga rasakan. Baik, selanjutnya di sini saya lihat dulu di samping saya ini ada Bu Heni. Bu Heni ya. Heni. Bu Heni boleh open mic, ada Bu Heni atau Bu Tri, ini di samping kiri saya Bu Heni sama Bu Tri, boleh siapa yang duluan? Bu Sri, Nggak ada di sini, kirain nggak ada. nah, ini dari Kuningan, Jawa Barat, ya silahkan Bu Heni. Tadi Bu Hena, nah sekarang Bu Heni gitu ya. Selamat Bu Heni, Ya, waalaikumsalam Bunda. apa kabarnya ini Bu Heni? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Oh, luar biasa Bu Heni. Apa yang dirasakan nih Bu Heni setelah mengenal ilmu magnet rezeki, apalagi di sini nih, di mana? Di MR Box ini. Ya, alhamdulillah selama mengikuti dan mengamalkan MR ini banyak keajaiban yang buat saya terharu. Anak-anak terkondisikan, suami juga alhamdulillah sekarang sudah sefrekuensi. Banyak keajaiban ketika tidak persoalan tidak mudah, Garfutala dizikirkan, solusi hadir. Allah hadirkan dengan dahsyat, pokoknya mah tidak bisa diuturkan dengan kata-kata. Sudah berapa lama Bu Heni kenal ilmu MR-nya? Kenal tuh waktu tahun 2018-an, 2019-an lah. Kenalnya, awal kenal dari Bibi di Bandung. Terus alhamdulillah. Terus sekarang alhamdulillah
di Kuningan juga sekarang sudah ada. Jadi masih makin apa ya, tergerah, kata Sundanya apa ya, makin terpacu untuk ilmunya tuh, alhamdulillah. Ikut SHMR juga sudah hampir 8 kali. Ilmunya dahsyat banget Bunda, makasih. Mengulang HMR sampai 8 kali ini nih. SHMR Ada sesuatu terus kan yang didapatnya nih. Yang paling apa tuh? Kan pasti ada keajaiban yang paling dahsyatnya gitu. Apalagi di titik, misalnya di titik 2018 atau berapa tuh ada titik terendah dan titik yang belum tidak nyaman gitu. Nih yang tidak nyamannya apa nih dulu, boleh di-sharingkan nih sama teman-teman biar ada Iya, pelajaran, biar dapat hikmah yang lainnya. ya. Waktu itu kan ada yang sangat dahsyat itu ya, sewaktu masih bersama orang tua. Dan waktu itu teh ada ketidaknyamanan hati dengan kakak juga. Ya alhamdulillah dari situ saya garputala sholat malam, minta ke solusi terbaik dari Allah. Allah mengarahkan untuk mengontrak ternyata, dan alhamdulillah Allah kasih keajaiban rumah, ngontrak serumah tapi murah meriah gitu ya, atas izin Allah. Dan bikin saya terharu, tiba-tiba ada orang datang, Pak, itu rumahnya mau dikasih wallpaper tidak? Oh tidak Pak, soalnya saya sedang tidak mudah gitu. Udah nggak apa-apa, gratis katanya teh. Ya Allah, gitu saya. Dan sekarang orang itu tinggal mana nggak ada gitu ya. Terus tiba-tiba wifi juga nyambung ke tetangga tuh, nggak ngerti juga saya. Keajaibannya sangat dahsyat tuh Bun. Itu yang paling ini. Dan sekarang Ada yang dirasakan nggak Bun? Kalau sekarang masih ada yang mengganjal di hati gitu. ya alhamdulillah setelah garputala lagi saya minta ketenangan ke Allah, dan sekarang alhamdulillah sama kakak sudah baik, sudah bisa silaturahmi begitu Bunda. Terima kasih ilmunya. Sekarang udah lepas, udah RF-nya udah alhamdulillah sudah tidak ada ini lagi gitu ya, paling ujian-ujian. Kan saya tuh pengen umroh gitu ya. Jadi katanya harus siap menerima POC-nya gitu. Jadi sekarang sudah siap karena pengen umroh gitu. Rohnya kapan nih Bunda? Umrohnya pengennya mah bulan Oktober tahun ini Bunda. Mohon doanya. Terima kasih ini ya. Walaupun sharingnya sedikit-sedikit dari teman-teman, tapi karena waktu juga kan ya, dari waktu juga. Terima kasih Bu Heni dari Kuningan, Jawa Barat. Semoga Allah muliakan, bahagiakan, tinggikan derajatnya, Allah jayakan dan diberi keberkahan kehidupannya di dunia dan akhiratnya. Anak-anaknya soleh-soleha, keluarganya sakinah, mawadah, warohmah, serta bisa memiliki 1.000 dinar pertamanya. Dan mudah-mudahan umroh di bulan Oktobernya lancar, berjalan lancar, dan tidak ada rintangan ataupun persoalan yang sebelum dan sesudahnya. Mudah-mudahan lancar selancar-lancarnya. Yang kita dapatkan nih dari Bunda Heni ya, terutama nih, beliau itu merilis katanya. Nih, kalau saya nih sama teman-teman di alumni ya, alumni pembinaan saya itu saya baca buku Rahasia Magnet Rezeki dan itu Merangkai Luka Menjadi Cahaya. Itu udah beberapa kali hatam mungkin ya, maksudnya beberapa kali hatam, dan boleh teman-teman dibuka juga itu kan apa namanya? Ini teman-teman harus yang ingat nih kata-kata Pak Anas tuh di awal apa di landasan magnet rezeki dipraktekkan. Nah, ilmunya kan dipraktekkan. Nah, ini tentang dipraktekkan. Berarti kalau tadi ayat Garputala dizikirkan, selain dizikirkan berarti dipraktekkan. Nah, boleh teman-teman lihat di surat 3:159. Nah, Pak Nas itu di situ maksudnya memotong ayat ya. Maksudnya soalnya kan itu panjang tuh ayatnya panjang, dan beliau kalau bukunya punya bukunya nih Merangkai Luka Menjadi Cahaya ini di halaman 102 ya, di halaman 102 itu ada kata-katanya gini. Maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Nah, itu kan tadi merilis forget, forgive itu kan Bu.
Bu Heni itu memaafkan. Jadi memaafkan kakaknya gitu kan. Dan maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Itu kan sebenarnya udah ada tuh di Al-Qur'annya. Maksudnya udah disuruh tuh, berarti kalau disuruh dari Al-Qur'annya ada, berarti kan kita harus mempraktekkan. Nah, apa-apa yang membuat kita tidak nyaman hari ini, ada orang yang menjolimi, tetangga tidak nyaman, ataupun netizen dan lain-lain gitu ya, di zaman ini gitu ya. Udah, maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Itu tadi benar Bu, Pak itu juga tuh, siapa Pak Rozikin ya, beliau sampai sholat tobat itu berapa kali itu sehari. Nah itu karena tugas kita apa? Tugas kita memaafkan. Jadi tugas kita ya udah memaafkan. Karena kata Allah apa? Serahkanlah kepadaku tuh ayat berikutnya gitu. Maksudnya serahkan kepadaku, udah Allah siap memudahkan tugas hambanya. Jadi tugas kita sebagai hamba ya udah maafkan. Serahkan kepadaku. Maksudnya serahkan, sisanya hanya Allah yang akan melakukan tugasnya gitu. Misalnya orang tersebut mau Allah azab atau lain-lain ya itu hanya Allah yang punya tugasnya gitu ya. Serahkan semuanya pada Allah. Kayak terima kasih siapa Pak Nasuhah ya barusan ya sudah memberikan ini. Oke, kita lanjut. Ini baru 5 orang ya. Kita lanjut karena waktunya biasanya sampai 6.45. Ya, kita lanjut ke yang samping Bu Heni ada Butri, boleh Butri open mic, atau Bu Sri Agustina, apa udah pernah sebelumnya belum ya? Kalau enggak Bu Sri Agustina sama Putri juga boleh open mic. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam, Ibu. Oh, nanti habis Putri baru Sri. Nah, tadi ada Bu Hena, Bu Heni gitu ya. Sekarang Putri dulu. Putri Lestari dari mana Putri? Dari Jambi, Bu. Oh, ini juga ini. Ya, Jambi. Jambi, Tanjab Timur, Bu. Oh, tapi belum kenal nih, walaupun satu-satu Jambi, tapi belum beda-beda daerah biasanya ya. Baru seminggu, Bun, kami ikut, Bun. Masya Allah, luar biasa dahsyat. Dari seminggu ini dapatkan, ya, misalkan berarti baru seminggu dapat materi A, B, C, D. Boleh Putri sharing selama seminggu ini. Kami habis ikut pertemuan tuh, luar biasa ilmunya, Bun. Suami kami berubah, Bun. Sekarang lembut, mau ke masjid, biasanya sholatnya di rumah, sekarang di masjid, subuh di masjid, Bun. Bisa mengontrol emosinya. Berarti suami ikut juga, ikut seminar kemarin? Enggak, Bun. Kami kemarin pas cuti itu kan udah ada itu, udah apa namanya Zoom. Kami suruh ikut Zoom tuh pagi itu, Bun. Iya. Sekarang udah agak berubah lah, Bun. Sekarang mau sholat apa? Tahajud, sholat tobat. Anak-anak kami sekarang udah agak lembut, Bun. Padahal yang mempraktekannya Bunda Tri, yang mempraktekan ilmunya. Iya, kami yang ikut kemarin seminar kemarin, Bun. Habis balik seminar itu luar biasa ilmunya, Bun. Berarti suami ikut, anak-anak ikut juga ikut seminar? Enggak, kami cuman, Bun, yang ikut, Bun. Putri aja sendiri. Iya, tapi habis pulang dari seminar itu ya, alhamdulillah luar biasa. Selain suami, anak-anak, apalagi yang dirasakan Putri? Biasanya anak kami ini selalu membentak, sekarang udah lembut. Hati kami biasanya nggak bisa mengontrol, sekarang udah lumayan bisa mengontrol. Biasanya emosi kayak gitu, Bun. Sekarang lumayan lah, Bun. Soalnya kami lagi belajar. Insya Allah, luar biasa nih ya Putri ini. Berarti ini satu sama terhubung nih ilmunya. Jadi yang mempraktekannya Ibu Tri gitu, karena Ibu Tri memperbaiki diri gitu, belajar kan, dengan belajar itu mempelajari ilmu-ilmunya. Nah itu terhubung ke teman-teman, ke orang-orang sekitarnya, termasuk suami, termasuk ke anak-anak. Terus apalagi yang paling ingat dari materi SHMR nih Putri? Kami pengen sekali menganu Garbutala. Soalnya kami tidak bisa membaca Al-Quran, Bun. Gimana caranya, Bun?
Insya Allah luar biasa. Untuk membaca berarti kan kita harus belajar untuk membaca Al-Quran tadi ya. Kita harus belajar dari yang dasar dulu gitu ya, dari dasar dulu yang itu tahsin gitu dari alif ba alif ba alif ba. Nah, Bunda mungkin kan kalau di Jambi gitu kan, kalau saya sih di sini ada gitu kan misalnya kalau yang offline gitu. Nah, kalau online juga itu harus mungkinnya mencari kelas-kelas yang online gitu. Untuk tetap kan ini di mana ada persoalan itu harus ada solusi. Ini persoalan buat Putri ini ya. Berarti kan ada solusi untuk menyelesaikan persoalannya. Ada Bun di TikTok katanya. Nih dari Bunda Nur Aini ada di TikTok ya. Ya, tapi gak semua apa namanya? Gak semua ikut tasin juga ya. Ya di TikTok ada gak semua orang bisa itu medsos gitu Bunda ini Bunda Nur Aini gitu ya. Kalau semua orang ada bisa medsos gitu, ada IG, TikTok dan lain-lain. Alhamdulillah. Nah, katanya masuk grup WA. Boleh, silakan. Boleh biar ada solusi nih dari Bunda dari Bunda Tasik tuh, dari Bunda Nur Aini boleh diketik ininya apa mungkin Ustadz Solihen juga membuka kelas-kelas ini kelas-kelas tahsin ya nanti ada berarti kan di mana ada persoalan tuh harus ada solusi di sini juga harus memberikan solusinya untuk teman kita yang belum bisa membaca Al-Quran dan itu kita harus memberikan wadahnya berarti oh ini nih ada tempatnya boleh yang udah tahu tempatnya boleh di share linknya mau share WA-nya silahkan di grup boleh silahkan ya karena kita harus memberikan eh, pelayanan istilahnya servis terbaik gitu ya untuk teman-teman kita bagaimana nanti sampai bisa membaca Al-Quran. Nah kalau belum bisa nih kan tadi belum bisa nih Bu hmm, siapa Butri kan belum bisa gitu ya belum bisa berarti nanti harus ketemu tuh kemarin yang ngajarinnya SHMR-nya. Oh, saya ketemu SHMR-nya dengan Bunda siapa. Nah, Bunda tolong ajarin saya misalnya atau misalnya Bunda lagi persoalannya lagi tidak benar-benar tidak mudah gitu dan saya tidak bisa baca Al-Qur'an, kita bantu nanti minta bantuan CTMR terdekatnya, minta bantuan untuk Garputala dan memberikan solusi nanti ayatnya dizikirkan. Mungkin itu tambahannya dari saya Butri ya. Terima kasih Butri udah memberikan sharingnya dari Jambi ya. Alhamdulillah dengan mengenal ilmu magnet rezeki, suami lebih lembut, anak-anak padahal baru mengenalnya gitu, anak-anak lebih lembut. Apalagi kalau seperti tadi tuh bunda-bunda dari Kuningan nih, Bunda Heni itu ya, udah dari 2018 udah mempraktekannya gitu ya, tinggal mempraktekannya ilmu magnet rezeki itu tidak hanya baru udah buka bukunya dapat bukunya alhamdulillah gitu bisa gitu. Nah, itu tapi terus dipraktekkan tiap hari ilmunya itu ya. Jadi kalau pesan panas itu dipraktekkan berarti emang harus dipraktekkan tiap hari. Dengan tadi di di ayat-ayatnya kita harus memaafkan berarti kan kalau suami gitu kan suami mungkin awalnya yang tidak lembut terutama orang-orang terdekat kita gitu ya jika mereka membuat kita tidak nyaman, sudah maafkanlah dan mohonkan ampun untuk mereka gitu. Karena emang lingkungan sekitar ibu-ibu itu kan suami, anak dan lain-lain. Oke, terima kasih Bu Tri dari Jambi. Semoga Allah muliakan, bahagiakan, tinggikan derajatnya. Allah jayakan dan diberi keberkahan kehidupannya di dunia dan akhiratnya, anak-anaknya soleh-solehah, keluarganya sakinah mawadah warohmah, serta bisa miliki 1.000 dinar pertamanya. Oke, tadi ada Bu Hena, Bu Heni, nah Butri dan Bu Sri. Silahkan Bu Sri yang tadi udah open mic, silahkan. Ya, ada di YouTube katanya. Belum mic-nya belum dinyalakan. Udah Assalamualaikum mulutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda dan peserta MHR semuanya. Saya sangat terharu bisa ikut Zoom ini karena alhamdulillah selama baru berapa hari ya 4 hari kami ikut seminar kemarin ya di Jambi. Alhamdulillah sudah banyak keajaiban nih saya terima, keluarga sudah
lembut juga. Kemudian anak didik saya seorang guru, Bunda. Kemudian keluarga juga semuanya sudah mengikuti. Alhamdulillah, saya tiap hari, setiap masuk ke kelas, saya awali dengan ilmu-ilmu ini karena anak-anak sekarang, wow keren akhlaknya, Bunda. Itu yang saya rasakan. Kemudian saya juga mempraktekkan ilmu menurunkan garis kebenaran, kemudian mempraktekkan ilmu Garputala juga. Alhamdulillah sekali saya bisa ikut di Magnet Rezeki ini. Saya ikut mengikutinya, saya tidak tahu. Alhamdulillah ada murid saya mengenalkan ilmu rezeki ini, Bu Kuliana, Bunda. Terima kasih sekali. Insya Allah luar biasa, Bu Sri. Bu Sri di guru SD, SMP, SMA. MTS, Bunda. Oh, Bahkan MT. teman saya juga saya sudah ajak-ajak juga, ya ada 2 orang ikut. Tapi saya belum berani ajak yang lain-lain, Bunda. Ya Allah, luar biasa, Bu. Mungkin berangsur-angsur ya saya ajak teman-teman saya, Bunda, supaya sekolah kami itu menjadi sekolah yang wow, keren gitu, Bunda. Akhlaknya sekarang, Bunda. Ya Allah, luar biasa, Bu Sri ya, yang punya visi misi gitu ya untuk menjadikan Iya. anak ajaib. Berarti kan sekolahnya harus ajaib. Sekolahnya ajaib, memakai kurikulum Magnet Rezeki salah satunya ya. Iya. Semangat Bu Iya. Sri di Jambi, Mohon doakannya, Bunda. yang Semoga bisa tercapai. ya mudah-mudahan ya keinginan LOP Bu Sri tentang sekolahnya dan anak-anaknya, anak-anak didiknya ya, mudah-mudahan Allah terima kasih Bu Sri atas sharing ilmunya gitu ya untuk hari ini tentang tadi masuk ke kelas gitu kan, masuk ke kelas. Emang anak-anak zaman sekarang itu maksudnya berbeda, emang ya mendidiknya mungkin berbeda, mendidiknya dengan anak-anak zaman dulu. Nah, ini sebenarnya kurikulum Magnet Rezeki itu udah pas sebenarnya, udah bisa masuk tuh, masuk ke anak-anak, bagaimana anak bisa supaya bisa mempraktekannya. Tapi itu ya tidak mudah, harus apa, dengan ketekunan gitu ya, ketekunan dari guru gitu ya, dari kitanya yang harus terus apa istilahnya, jangan menyerah lah istilahnya mah, terus Iya. terus mempraktikkan apa walaupun sedikit-sedikit kan kita sampaikan misalkan tentang perisai Iya, rezeki dengan disiplin kata, Bunda, disiplin ya, disiplin kata, karena banyak kebenaran, ya. ya benar, banyak bully gitu kan antara teman, itu kan termasuk perisai rezeki. Luar biasa, iya. Wah, keren ya, anak-anak sekarang keren sekali, keren. Insya Allah luar biasa. Semangat Bu Sri ya, Bu Sri di Jambi untuk mendidik anak-anaknya. Semangat terus. Kita doakan khusus untuk Bu Sri. Semoga Allah muliakan, bahagiakan, tinggikan derajatnya, Allah jayakan dan diberi keberkahan kehidupannya di dunia dan akhiratnya. Anak-anaknya soleh-solehah, keluarganya sakinah, mawadah, warohmah, bisa memiliki 1.000 dinar, dan anak-anaknya, anak-anak didiknya, dan keluarganya terutama bisa menjadi anak-anak yang ajaib, keluarga yang ajaib, dengan semangat Bu Sri, walaupun di daerah gitu ya, di daerah di Jambi di sana, tapi tetap mengalirkan ilmu Magnet Rezeki. Terima kasih Bu Sri, semangat terus di sana untuk mengalirkan ilmu Magnet Rezeki. Karena banyak teman-teman yang lain juga yang pengen sharing ilmunya. Ini Bu Dharma udah, ini siapa nih? Bu Eli Karani atau Bu siapa, Bu Dwi, terus siapa lagi nih yang udah ready nih, Umi Rashida. Nah, boleh open mic Bu Umi, Umi Rashida boleh open mic di daerah ini. Alhamdulillah luar biasa, dahsyat, Ustazah, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bunda, banyak perubahan, terutama diri saya. Bukan saya yang ngomongin Bu Ustazah, suami saya sendiri. Kenapa? Salah satunya, sebelumnya saya tidak mudah tenang, selalu gelisah sejak sebelum mengenal Magnet Rezeki.
Saya mudah gelisah, mudah sedih, mudah tidak sabar, Bunda. Tapi sekarang apapun POC, permennya, bungkus permen, saya sabar, tenang menghadapi, benar kata Bunda, walaupun di sekolah banyak persoalan, ya sama teman, diuji oleh teman, diuji oleh atasan. Alhamdulillah saya tidak merasa ini, karena mungkin pertama selamanya itu saya tidak menurunkan garis kebenaran, merasa benar sendiri, walaupun kita benar sih, benar, tapi kita tetap ngotot mengakui kita salah, masih tetap benar. Itu saya Bunda, terutama juga di rumah saya sendiri, saya selalu menjaga terumbu karang, walaupun memang kita didatangi oleh anak, ada saja mereka menguji kita, tapi seperti barusan Bunda, memang di anak saya itu santai bersekolah, biasanya pergi jam 6 kurang seperempat, ini jam 6 lewat 10, kebetulan sepatunya tinggal. Saya ngomongnya keren, luar biasa. Mungkin dari saya sebagai ibu, saya memberikan cermin ajaib, mereka juga berubah, anak-anak saya juga berubah, Ustazah. Yang tadi masih keras, ya belum mudah untuk melunakkan hatinya. Suami saya juga kemarin, mama sudah berubah, sudah banyak. Sekarang dia kebalikan, gelisah, mudah takut, was-was. Nah, saya bilang sering-sering baca surah An-Nas, kata saya kan. Alhamdulillah juga sudah setiap hari, walaupun dia kerja, Jumat, apa masalahnya, maghrib, sholat isya, subuh, sekarang alhamdulillah Ustazah, kalau dia nggak pulang malam, istiqomah sholat berjamaah. Sholat berjamaah, itu pun dia imam, kebetulan kami alhamdulillah depan rumah sudah ada musola baru, jadi lebih dekat untuk sholat berjamaah ke musola. Alhamdulillah Ustazah. Suami saya sekarang mencontoh saya, Ustazah, itu aja. Ketenangan saya dapat, alhamdulillah. LOP saya tinggal umroh saja. Alhamdulillah sudah bikin paspor. Mohon doanya Ustazah dalam tahun ini, Juli atau Oktober paling lambat, gitu Ustazah. Sudah buat paspor kami sama anak-anak, itu aja Ustazah. Diberikan kemudahan dalam bekerja. Awal saya masuk MBOK ini karena ada persoalan di sekolah dengan atasan, dengan teman. Mungkin saya juga sering merasa pergi, tapi itu pun acara suami, karena saya harus mengimbangkan pekerjaan suami sebagai dharma wanita dan seorang guru. Mungkin yang kurang nggak senang saya sering pergi dengan kegiatan di luar. Sekarang saya batasi. Satunya juga saya mengurangi sosmed. Saya tidak buat status. FB saya tinggalkan, tidak buka FB lagi, saya ganti FB akun saya dengan jurus makna rezeki gambarnya Ustazah. Jadi saya tertutup, itu cuman siar-siar saja saya kirim dengan kata-kata baik, tidak pernah alhamdulillah merubah gaya hidup, tidak memposting, tidak ria, ujub, saya tidak buat lagi Ustazah. Selalu saya buat FB saya itu dengan syiar, dengan kata-kata alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, itu aja. Mungkin saya sudah dengan masyarakat, saya sudah pernah ada persoalan sama Ibu RT, saya alhamdulillah sudah semakin tenang, jauh lebih tenang. Paling-paling saya kalau terselip kata-kata tidak bagus ataupun mungkin terbawa-bawa ikut dalam obrolan orang lain, saya langsung saya istighfar, langsung saya surat taubat Ustazah, itu aja. Kickback, mendoakan, karena doa itu kan balik ke kita Ustazah, balik ke kita, ke anak kita, semuanya. Itu masalah Ustazah. Itu saja Ustazah. Awal-awalnya saya tidak pernah Kamis Jumat itu, Senin Kamis saya menurunkan garis kebenaran, biar saya sabar, karena saya tidak mudah Ustazah, apalagi saya juga seorang guru. Dalam mendidik anak-anak itu juga membutuhkan kesabaran. Jadi saya selalu Senin Kamis itu puasa, dan terakhir kemarin saya bilang saya masuk gua keajaiban Bu Yunda Yunita. Mungkin masih ada dosa-dosa, saya masih kecil, remaja, mungkin sedikit terpengaruh mungkin ya. Mungkin di segi pacaran, orang tua tidak mengizinkan pacaran, saya masih tetap pacaran. Memang waktu itu, kamu mau pacaran apa kuliah? Kalau mau pacaran saya nggak usah kuliah.
kamu nikah aja. Jadi saya sudah berhenti Ustazah. Mungkin itu saya dosa-dosa saya ingat masuk ke gua ajaiban itu aja Ustazah. Mudah tenang Ustazah. Tenang. Walaupun ada POC sedikit, saya tanggapi persoalan sedikit saya dengan tenang. Seolah-olah bisa yakin bahwa Allah itu bisa membantu kita. Jadi Allahumma yassir tu asir, saya tidak lupa doanya sama innama amruhu idza arada saya ayakulu, saya tidak lupa itu doanya. Baik sujud, di waktu sujud terakhir, dalam sholat saya bawa Ustazah. Itu. Dan Masya, juga GT-GT saya sudah bawa sholat. Masya Allah, luar biasa ya. Ma, lihat. Masya Allah, luar biasa ini ya. Umi Rasyidah dari Palembang ini ya. Ilmunya ya namanya juga seorang guru gitu ya, seorang guru menghadapi anak-anak murid, atasan, teman, itu kan jadi lebih banyak tuh. Kalau tadi kan ibu-ibu rumah tangga nggak jauh tuh lingkungannya hanya suami, anak-anak gitu kan. Nah ini juga udah mulai satu sama terhubung gitu kan, udah satu sama terhubung, katanya suaminya juga udah mulai, apalagi alhamdulillah ya Allah kasih dekat gitu kan, musolanya bisa berjamaah gitu ya, dengan menurunkan garis kebenaran, walaupun kadang di hati tuh saya kan udah benar gitu kan, saya sebenarnya udah benar melakukan prosedur gitu, tapi kalau tetap kan atasan teman ada aja tetap yang menyalahkan kita dan lain-lain, tapi karena kita udah belajar ilmu magnet rezeki, oke saya yang salah, dia yang benar, saya yang salah, mereka yang benar gitu ya. Dan banyak lagi tuh Bunda Bunda Umi Rasidah tuh prakteknya gitu ya, udah tahu nih ini banyak apa namanya, banyak tadi paradox of candy, katanya banyak permen-permennya karena akan mendapatkan permen yang manis gitu ya. Terus apalagi udah belajar cermin ajaib, kickback, udah puasa nih, ini puasa berita kalau menurut saya ya. Kalau puasa berita udah gak ini lagi di sosmed gitu ya, lebih ke puasa berita, emang itu yang dianjurkan Pak Nas gitu ya. Kita udah nggak buka-buka lagi apa berita-berita yang tidak nyaman gitu karena akan mempengaruhi pikiran kita gitu ya. Udah lebih lebih sabar lagi ya. Biasanya saya yakin nih para guru-guru gitu kan, tadi ada Bu Sri, Bu Umi Rasyidah, namanya guru gitu kan, kadang emosinya emosi jiwa gitu ya, pengennya gitu ke anak-anak kan bawaannya ngomel dan lain-lain gitu. Tapi kan itu adalah perisai gitu kan. Ingat lagi bahwa itu perisai, dan kalau kita melakukan itu, oh apakah ingatnya apa ke LOP kita apa, oh kita udah memproyeksikan kita pengen umroh gitu. Nah kalau kita melakukan hal-hal yang tidak nyaman gitu kan, kalau kita pengen umroh datanglah, tapi kita bikin perisai lagi gitu kan. Jadi bagaimana nih LOP-nya tercapai kalau perisainya masih tebal gitu. Jadi mudah-mudahan nih khusus untuk Umi Rosyidah ya, mudah-mudahan perjalanan umrohnya lancar ya. Kita doakan semoga Allah muliakan, bahagiakan, tinggikan derajatnya, Allah jayakan dan diberi keberkahan kehidupannya di dunia dan akhiratnya, anak-anaknya soleh-soleha, keluarganya sakinah mawadah warohmah, serta bisa memiliki 1000 dinar pertamanya, dan umroh di bulan Juli lancar jaya, tidak ada persoalan sebelum dan setelah pulang umrohnya ya. Oke, selanjutnya di depan saya ada siapa lagi? Ini Bu Ani, Bunyi Rohana, nih boleh silakan open mic. Kalau udah ini udah ready, silakan. Nah, Assalamualaikum Nyi Rohana, Ibu Nyi Rohana dulu, setelah Bu Nyi Rohana nanti Bu Ani ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda cantik. Nah, ini dari mana nih? Saya dari Stabat Langkat, Sumatera Utara, Bunda. Oh, Sumatera Utara. Oke. Apa kabarnya hari ini, Bu Nyi Rohana? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Ya Allah, luar biasa. Boleh sharing-sharing ilmunya, Bu Nyi Rohana, apa yang didapatkan setelah mengenal ilmu magnet rezeki? Alhamdulillah, Bunda, setelah saya mengenal ilmu magnet rezeki dari tahun 2023 ya, Bunda, banyak hal-hal yang saya dapatkan. Kemudian yang selalu saya praktekkan itu buka perisai, kemudian LOP, Garpu Tala. Bahkan di dalam Garpu Tala ini, Bunda, anak saya juga kalau ada sesuatu hal selalu Garpu Tala dia pun. Nah, dan alhamdulillahnya di yang kemarin kita training kemarin, suami dan anak saya juga sudah ikut.
Alhamdulillah kami sekeluarga sudah mempraktekkan ilmu makna rezeki. Untuk hal-hal yang saya dapatkan untuk keajaiban lah dikatakan itu kebanyakan dari LOP Bunda. Tuh. Dari LOP sepertinya kayak kemarin kan di sini kan tertimpa air penuh di rumah saya. Jadi saya gini, ya Allah mudah-mudahan adalah bantuan. Nah tiba-tiba ada bantuan yang datang ke rumah saya membantu untuk membersihkan rumah saya. Kemudian baru 2 minggu yang lalu, ya Allah mudah-mudahan ada bantuan lagi. Tiba-tiba masuk ke rekening saya Bunda 5.700.000 Bunda bantuannya. Nah kemudian feedback juga saya itu praktek juga. Saya mendoakan orang lain setiap saya mau berangkat keluar itu saya doakan minimal 10 orang. Jadi pada waktu itu saya sudah mendoakan lebih kurang 10 orang dan di tempat yang terakhir ada seorang nenek, Bu, minta sedekahnya lah Bu 5.000 aja katanya gitu. Jadi saya kasih 10.000. Setelah itu saya makan Bun di Presto Cabejo namanya Bun. Saya makan tiba-tiba dari pelayan itu jumpai saya. Bu, dari mana? Saya seberang. Nah, cuma nanya itu. Setelah saya makan, lebih kurang habis 375 satu keluarga. Saya mau bayar, Bu sudah dibayar katanya. Sama siapa? Sama Bapak yang di sebelah sana. Jadi Alhamdulillah Bunda, sampai sekarang saya kalau ketemu sama siapapun Bun, selalu dibayarin, selalu dapat rezeki. Bahkan seperti yang kemarin mungkin saya sudah pernah cerita di MR Box ini, makan jumpa siswa saya itu dibayar. Pokoknya saya itu guru, Bun. Kemudian pun satu lagi saya praktekkan di sekolah itu disiplin kata. Kemudian yang selalu saya lakukan di sekolah itu setiap pagi setelah membaca surah Al-Fatihah kepada anak-anak saya di kelas itu, saya selalu mengamalkan zikir khairul razikin, Bun. Saya sampaikan kepada anak-anak, nak, dengan zikir khairul razikin ini mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapat rezeki, bisa mengubah diri kita menjadi pribadi yang baik. Kemudian yang lebih ajaibnya, Bun, siswa saya itu kan lumayan banyak. Ada beberapa orang itu yang belum dapat bantuan, termasuk anak PNS, anak polisi, Bun. Jadi, Bun, saya nggak dapat bantuan, Bun. Coba berdoa aja. Yakin kamu dapat. Begitu hari Kamis saya kasih penjelasan kepada anak-anak dapat. Hari Jumatnya, Bun, tiba-tiba saya ditelepon, Bu, ini dapat PIP, dapat bantuan. Alhamdulillah anak polisi pun dapat, Bunda, untuk bantuan tadi. Jadi banyak sekali yang saya dapatkan keajaiban-keajaiban dengan mempraktikkan ilmu makna rezeki ini, terutama bagi keluarga kami untuk belajar selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, Bun. Terima kasih Bunda atas waktunya. Oh, luar biasa Bu Nyi Rohana ya. Semoga Allah muliakan, bahagiakan, tinggikan derajatnya, Allah jayakan dan diberi keberkahan kehidupannya di dunia dan akhiratnya. Anak-anaknya soleh-soleha, keluarganya sakinah, mawadah, warohmah, dan bisa miliki 1.000 dinar pertamanya, serta tercapai semua LOP-LOP-nya. Karena Bu Rohana ini banyak mempraktekkan ilmu law of projection. Apa yang diproyeksikan pasti terjadi. Dan itu juga diajarkan kepada anak-anaknya ya. Salah satunya tadi untuk mendapatkan bantuan dan lain-lain. Ini mudah-mudahan Bunda Nyi Rohana juga Allah istiqomahkan untuk mempraktekkan dan dengan mengalirkan ilmu magnet rezeki ke anak didiknya, dengan mengalirkan akan kembali tuh air baru kepada kita. Itu quote yang saya selalu ingat dari Pak Nas. Jadi yakin Allah akan memberikan rezeki yang banyak lagi untuk Bu Nyi Rohana di Sumatera Utara ya, walaupun dalam keadaan banjir itu kan berarti penuh gitu kan, rezekinya penuh melimpah ruah gitu. Allah pasti berikan rezeki yang terbaik gitu, dan terlalu banyak sebenarnya keajaiban yang tidak bisa diungkapkan Bu Nyi Rohana karena beliau itu sudah mempraktekkan dari tahun 2023. Yakin keajaibannya banyak gitu dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata katanya ya. Oke, silakan Bu Ani untuk open mic. Bu Ani dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Ani hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Bu Ani dari mana nih? Dari Bandung, Bunda. Oh, Bandung, deket. Gimana nih? Apa yang dirasakan Bu Ani setelah belajar di lebih tenang, luar biasa. Sangat terasa gitu ya. Contohnya yang ringan-ringannya barusan aja.
Karena saya dari pagi ngurusin dulu anak-anak yang mau sekolah, masak dulu. Jadi saya kelupaan untuk buka Zoom. Pas buka Zoom, ternyata tidak mudah. Aduh, gimana ini? Agak-agak gimana gitu. Saya istighfar, ya Allah, jangan deg-degan. Ini takutnya jadi perisai gitu. Saya berusaha tenang, tahu-tahu link bisa masuk gitu. Masya Allah, padahal dari tadi coba-coba tidak mudah untuk masuk ke Zoom. Alhamdulillah, itu salah satunya. Yang selain itu saya garpu tala yang sangat terasa banget gitu. Setiap apapun persoalan saya selalu cerita dengan pertama sholat tobat dulu, sholat tobat di sepertiga malam, diawali dengan sholat tobat, semua udah gitu, udah sholat tobat, cerita apa yang persoalan yang menimpa saya ceritain detail, saya cerita apa yang terjadi, udah gitu saya petunjuk lewat Al-Quran. Setelah dapat ayatnya, saya baca di sholat hajatkan. Alhamdulillah, setiap yang persoalan yang itu ada penyelesaiannya dan dapat ada solusi dan apa yang kita inginkan tuh tercapai. Selain itu disiplin kata, karena misalnya untuk seorang ibu, kadang-kadang kita tuh sangat tidak mudah untuk berbicara kadang-kadang dengan anak, ada rasa kalau ada rasa kesal kayak gitu, suka terucap ini kata yang tidak baik gitu. Kadang-kadang saya nahan-nahan, jadi biar tidak mengucapkan kata yang itu, jadi langsung ingat, langsung istighfar, langsung kadang-kadang di sholat tobatkan gitu. Ya itu aja mungkin. Terima kasih Bu Ani dari Bandung ya, masih tetanggaan ya. Saya dari Karawang nih Bu Ani. Terima kasih Bu Ani atas sharingnya hari ini. Semoga Allah muliakan, bahagiakan, tinggikan derajatnya, Allah jayakan dan diberi keberkahan kehidupannya di dunia dan akhiratnya, anak-anaknya soleh-solehah, keluarganya sakinah, mawadah warohmah, serta bisa miliki 1000 dinar pertamanya dan semua LOP Bu Ani tercapai gitu ya. Tadi Bu Ani tenang gitu ya, mendapatkan ketenangan dengan sholat tobat dan garpu tala. Nah, ini juga tentang garpu tala ya. Tadi Bu Ani udah menceritakan beliau melakukan garpu talanya di malam hari. Tapi misalkan kan kita kadang ada persoalan gitu kan, kalau ingat materi Pak Anas tuh ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tapi kan kadang persoalan tuh di masa kini gitu kan terjadinya tiba-tiba tanpa terduga gitu kan. Ujung-ujung jam 12 jam siang gitu kan, jam 12 siang ujung-ujung misalnya anak bikin tidak nyaman, pokoknya orang-orang tidak nyaman. Gak apa-apa. Maksudnya gak perlu, kadang waktu awal-awal saya juga gitu, ya udahlah nanti garpu talanya untuk persoalan ini nanti malam gitu. Tapi ternyata saat kejadian itu gak nyaman itu gitu kan, di hari itu gitu kita langsung bergarpu tala gitu, garpu tala, dan itu pas garpu tala tuh nggak apa-apa siang hari juga, misalnya setelah kita sholat dulu, sholat duha, ataupun kita ambil wudhu dan lain-lain gitu. Karena apa, kemarin aja ya saya jadi ingat, kemarin tuh pas persis depan saya tuh kecelakaan tunggal itu. Kalau saya agak cepat aja ya, mungkin saya ikut nabrak dan ikut terjatuh gitu. Itu kan bikin tidak nyaman, kadang bikin deg-degan gitu kan, kalau kata Bu Ani tadi deg-degan. Nah, saat deg-degan itu kan berarti ada terjadi tidak nyaman. Langsung saya pengen cepat-cepat ke rumah. Dan gitu Allah berikan ayat Al-Qur'annya, katanya Allah yang memiliki hak untuk memanjangkan umur dan membedakan umur. Pokoknya tentang umur lah. Dan Allah itu emang benar-benar tahu gitu ya, benar-benar maha tahu gitu ya. Saya itu emang lagi gak nyaman tentang tadi orang yang kecelakaan tadi gitu, tapi Allah kasih tahu tuh itu umur tuh urusan Allah. Jadi kamu jangan terlalu
persoalan lah, serahkanlah semua urusan itu mau urusan awal, tapi kadang ya itu sesuatu yang hari ini terjadi kadang mungkin gak nyaman gitu, itu tetap saya garputala siang hari gitu ya. Itu mungkin, dan solusi itu sebenarnya emang solusi itu udah ada ya, salah satunya tadi di Al-Quran gitu. Terbukalah semua jawabannya. Mungkin yang ada di depan kamera sini yang terakhir mungkin ada bapak-bapaknya nih satu yang belum ya. Pak Kisman mau open mic. Ada Pak Kisman dan mungkin terakhir ini Bu Melda nih ya, mungkin nanti terakhir kalau Pak Kisman mau open mic sama terakhir Bu Melda mungkin. Boleh kalau mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Pak Kisman. Selain tadi ada Pak Rozikin ya, laki-lakinya. Pak Kisman dari mana Pak Kisman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kisman. Suaranya Waalaikumsalam. Oke, siap. Siap Pak Kisman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak Kisman? Pak Kisman. Alhamdulillah sehat. Pak Kisman dari Ya, halo. mana? Dari Bima, Bu. Bima. Ya, nggih. Oke, Bima. Gimana nih yang Pak Kisman rasakan nih? Ini kan banyaknya ibu-ibu nih dari tadi yang saya tanya nih. Tapi ada bapak-bapaknya, ada Ya. Pak Kisman. Ya. Boleh sharing Pak Kisman. Ya, alhamdulillah. Ini setelah saya masuk ikut pengajian ini, banyak perubahan terutama terhadap diri saya. Ya, kan saya kan barusan pensiun, jadi segala sesuatu jadi beban pikiran. Halo? Ya, dilanjut, silakan dilanjut. Boleh. Jadi tingkat emosi saya selama ini memang serba salah luar biasa. Tapi setelah saya ikut ini, alhamdulillah. Jadi emosi saya bisa terkendali, terutama terhadap anak-anak. Ya, karena maunya saya seperti apa yang saya inginkan. Tapi kayak anak-anak zaman sekarang kan beda. Ya, tapi setelah saya di sini, ya saya kendalikan aja. Saya pasrahkan semua pada Allah dan sambil berusaha. Jadi sebelum ini juga ada peningkatan ya ibadah saya. Karena selama ini saya paling baca Quran kadang-kadang tiap malam Jumat saja. Setelah saya ikut ini, ya setiap selesai sholat subuh saya baca Quran. Selesai sholat maghrib saya baca Quran. Dan saya sudah beli Al-Quran yang punya terjemahannya. Dan yang kedua, terhadap keluarga terutama istri saya, ya saya berhasil membina karena istri saya karena ada darah Jawa dari Blitar, ya, sama campur dengan Lombok. Jadi perpaduan budaya itu sangat sulit saya lakukan. Tapi setelah lama-lama, alhamdulillah lah bisa kita kawinkan budaya itu. Dan istri saya sudah sering ikut pengajian. Selama ini kan jarang-jarang ikut pengajian. Jadi saya anjurkan untuk terus ikut pengajian. Sekarang alhamdulillah istri saya sudah rajin ikut pengajian. Mungkin itu Ibu pengalaman saya untuk sementara, kan saya baru ikut ini. Masya Allah luar biasa Pak Kisman ini dari Lombok ya, Bima, Masya Allah. Semangat terus Pak Kisman ya untuk tadi terutama mendidik istrinya untuk selalu mengikuti pengajian ya. Dan itu ya mungkin alhamdulillah ya Allah masih izinkan Pak Kisman untuk mempelajari ilmu ini gitu, apalagi setelah pensiun gitu kan tadi setelah pensiun kan mungkin ya gitu apa disebutnya bukan sindrom itu ya, sindrom setelah pensiun itu tuh kadang biasanya bekerja gitu kan, jadi ada di rumah terus lihat anak udah jadi kelihatan tuh semuanya
anak-anak kelihatan, istri semuanya kelihatan gitu, misalnya perilakunya tiap hari gitu, jadi bikin emosi. Kalau kata Pak Kisman tuh bikin emosi, jiwanya tingkat tinggi gitu. Tapi alhamdulillah ya, dengan mengenal ilmu magnet rezeki, jadi emosinya udah mulai reda, udah lebih tenang, lebih cool gitu ya, menghadapi semua persoalan-persoalan yang ada di sekitar rumah kita gitu ya. Dan nah ini yang tadi yang saya dapat nih dari Pak Kisman itu. Beliau biasanya semua nih keinginannya gitu kan, post power syndrome ya. Makasih Bu Zulfer udah mengingatkan post power syndrome. Biasanya sesuai keinginan saya, karena biasa di kantor kan, di kantor misalkan, pokoknya ini sesuai, harus sesuai nih tujuan saya, ini tujuan pokoknya harus bla bla bla, titik itu harus sesuai gitu, sesuai keinginan saya gitu. Nah, dan ternyata hidup itu harus sesuai apa? Sesuai keinginan Allah gitu kan, life organizer gitu. Jadi kita mengikuti apa yang Allah inginkan. Kalau kata Allah A ya A gitu. Pokoknya kita sebagai pengantin. Nah, kita sebagai pengantin yang ada. Kalau pengantin gimana sih pengantin? Duduk di pelaminan kan nyaman tuh, pengantin duduk di pelaminan sambil suap-suapan dan lain-lain. Nah, itu tuh pengennya Allah tuh gitu kan. Karena kita makhluk dari surga gitu kan. Life organizer, semuanya serahkan. Kalau kita jadi pengantin, semuanya serahkan ke wedding organizer. Nah, gitu juga kita gitu ya. Jadi semua serahkan aja ke Allah. Hari ini kita A, B, dan lain-lain gitu. Tapi Pak itu kan tadi pengennya keinginan saya, sesuai keinginan saya, itu karena biasanya gitu. Dan sekarang Pak Kisman udah semuanya serahkan sama Allah gitu kan, life organizer ya. Salam kenal Bu Ada dari Johor, Masya Allah, nice and good ya, good morning, background nice, oke. Selamat pagi di sana ya, di Johor, Malaysia, Masya Allah, luar biasa, salam kenal ya. Oke, terima kasih Pak Kisman. Ini terakhir yang ada di layar saya tadi, ada Bu Melda ya, mungkin ini yang terakhir, boleh Bu Melda open mic. Assalamualaikum Bu Melda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu Melda? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Ya, Bu Melda dari mana Bu Melda? Tanjung Balai Karimun, Kepri. Kepulauan Riau, Masya Allah. Silakan Bu Melda, apa yang mau diceritakan hari ini untuk mendapatkan hikmah-hikmah untuk teman-teman yang hadir di sini? Alhamdulillah banyak, luar biasa. Saya ikut cerita dulu ya pengalamannya. Oke, silakan. Saya ikut MR gabung dari tahun 2023. Camp terakhir Pak Nas untuk keliling daerah di Pekanbaru, Riau. Sampai sini masih tetap rutin lewat Zoom, PTHMR Batam. Alhamdulillah, insya Allah masih istiqomah gitu ngikuti, menambah cas MR-nya gitu biar selalu dicas gitu ya Bunda ya. Kalau untuk keajaiban luar biasa udah saya dapat. Pertama kali masuk MR, saya punya persoalan yang dahsyat luar biasa di keluarga. Berawal mula dari namanya keluarga Bunda ya, dari amanah, dari belum keberhasilan anak. Kami di keluarga saling menyalahkan, antara suami dan istri saling menyalahkan. Tapi alhamdulillah sekali ikut camp, atau MR dulu kami di Batam, sadar diri kalau semua itu terjadi atas kesalahan diri sendiri. Hilanglah satu persoalan yang saling menyalahkan antara kami dan suami. Sudah tuh kegagalan dari anak, belum berhasilan dari anak, sudah ingat semua itu baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah. Jadi sudah bisa menilai kalau itu Allah yang tahu untuk di masa depan. Mungkin bagi kita saat ini dia itu yang betul, tapi tidak dengan Allah. Jadi beberapa kali ikut tes, anak belum berhasil, tapi alhamdulillah tidak bisa diterima. Kalau sebelum ikut, menyalahkan anak, begini, begono, maklum lah Bun ya. Pokoknya banyak lah Bun. Satu, topik utama amanah. Alhamdulillah sekarang memang belum selesai, tapi dengan izin Allah, saya sudah dapat keringan dari bank. Saya sudah tidak bayar bunga, bank menyerahkan kepada saya berapa ibu sanggup. Jadi kalau sesuatu itu Bun, kalau kita selesaikan dengan hati yang
kemanapun ya. Semua masalah itu ada jalan keluarnya. Nah, tapi kalau dulu kan sebelum ikut kami saling menyalahkan, malah persoalan bertambah banyak. Tapi alhamdulillah sekarang satu persatu persoalan dalam keluarga udah bisa diringankan gitu Bunda, walaupun belum selesai tapi sudah ringan dengan ketenangan hati, suami istri bergerak, jalan keluar udah ada. Itu Bun. Masya Allah, luar biasa. Ya. Yang luar biasa di bulan semalam Bunda ya. Nih tengok nih teman-teman dana belanja nih. Saya kan pedagang nih Bun, dana belanja nih Bunda, siapkan dana begini begono. Sementara saya belum punya bayangan. Tapi saya yakin dengan Allah pasti ada jalan. Saya bukan LOP lagi Bunda, tapi saya bilang sama Allah setiap habis sholat, Allah saya berangkat akhir bulan. Rekening saya 50 juta. Allah saya berangkat akhir bulan. Orang tuh berangkat saya bisa. Saya yakin, alhamdulillah Bunda di tanggal 29 terisi 50 juta Bunda, demi Allah. Dengan jalan datang kawan, Mel berangkat yuk. Dana belum cukup. Ada loh sisa. Semalam dapat 150 pakai 50. Saya minta 50 Bun, terisi 50. Luar biasa. Allah itu Bun memang betul-betul mendengar doa umatnya Bunda, asalkan kita yakin. Nah, LOP terakhir di Jakarta Bunda ya. Teman habiskan uang. Nah, duit balik habis. Jangan habiskan duit belanja mana bisa. Kalau tak dihabiskan belum belanja. Jadi ke mana nih Mel? Cari dana dong kata kawan kan. Yalah oke aku telepon balik ya. Telepon balik Bun. Ini kan ucapan doa Bunda ya. Jadi saya bilang dengan kawan, ini transfer nih berapa? 4 juta. Ngapa Mel ditransfer 4 juta kekurangan? Tidaklah, ATM diblokir. Padahal tidak diblokir Bunda. Tapi karena cakap diblokir, malamnya diblokir. Dengan satu masalah, saya booking tiket pesawat, alih-alih pesawatnya ATM saya habis limit, jadi tak bisa translate lagi gitu. Jadi pas malam, pagi-pagi dapat WA dari bank, Ibu dari Traveloka, Ibu melakukan transaksi pembelian tiket. Ya saya jawab tidak, karena ada gagal kan, takut rekening dianu. Tidak, langsung dapat dari bank, rekening Anda diblokir. Jadi saya semakin yakin Bunda kalau ucapan itu doa, kalau apa yang ada di hati, insya Allah akan ijabah dengan jalannya Bunda. Masya Allah, luar biasa. Saya selama saya mengikuti MR Bun. Masya Allah, luar biasa nih. Terima kasih nih ya Bu Melda ini dari Kepulauan Riau ya. Ini ilmunya dahsyat banget gitu ya. Dapat pokoknya apapun yang kita inginkan gitu kan. Jadi LOP-nya jadi lebih ke afirmasi itu ya. Afirmasi benar-benar dipraktekkan tiap hari. Pokoknya saya harus berangkat dapat uang. Nah, itu tuh kan terus dipancarkan energi. Jadi benar-benar dipancarkan tuh. Saya harus dapat 50 juta. Terus saya dipancarkan, karena dipancarkan tiap hari itu diproyeksikan terus yakin bisa, Allahu Akbar tuh dapatlah uang segitu. Nah, itu yang keyakinan yang kuat dari Ibu Melda ya. Hari ini ternyata hanya 12 gitu ya, 12, dan sebelumnya mungkin bulan kemarin 15 orang, karena ini hari ini ya saya juga jadi ikut menyimpulkan gitu ya dari teman-teman yang hadir di sini. Ini yang teman-teman yang belum kebagian ya, mungkin yang apalagi yang ada di Budia Surabaya, terus Bu Cahyani itu di atas itu belum dapat. Mudah-mudahan Allah izinkan kita berjumpa kembali, mungkin bulan depan atau nggak tahu ya kapan Allah pertemukan lagi. Terima kasih di sini yang masih stay nih ya, terutama khususon untuk Ustadz Sorisen ya di Lampung. Di sini ada yang Aipo promosi, ini nomor siapa? Pak Rojiki. Ini yang belum saya sapa ya, terima kasih. Ini ada Muzayana, ada Love dari Johor ya, ada Bu Ani Umi Au tadi, Bu Ani, Bu Melda dari Tebeka, Bu Ayu Tangerang, Bunda Iva Pangkep, Bu Cahyani dari Bandung, Bu Daniel, Bu Dharma, Bu Desi, Bu Dwi Rahmi, Bu Diah dari Surabaya, Bu Eka Suparmika, Bu Elita, Bu Eli Karani, ada Bu Eli Nuraini, Bu Elmida, Pak Nang Wahyudi ya, ini Bu Epi,
Bu Erlinawati dari Tangerang, pokoknya ini saya sebutkan, pokoknya salam kenal ya dari saya, Bu Ermieti, Pak Firman Bandung Barat, Bu Fitri, Bu Habsyah, Bu Halimah Samarinda, dari Balikpapan Pak Hendras Purwanti, Bu Heni, Bu Ica, Bu Idawati, Pak Imam dari Batam, Bu Indarini, Khairurotun Hisan, Bu Kisman, Bu Linawati, Bu Lucy, Bu Mardinah, Bu Mastuti, Musdalifah, Bu Nani, Bu Nasuha, Bunda Neni dari Pekanbaru, Bu Nunung, Bu Nur Aini, Nur Holimah, Nur Diani, Nur Hidayah, Nur Malasari, Bu Nuryati, Bu Rohana, Pak Ahmad dari Palembang, Bu Reni Muslimah, Bu Risma, Bu Rianti, Bu Rukadi, Bu Saniyah, Bu Selviana, Bu Solihah, Bu Siti Umaroh, Bu Sri Amriati, Bu Sri Derpiani, Bu Sulastri, Bu Sulis dari Gresik, Bu Sumiwati, Bu Sunarti, Bu Suyatmi, Bu Tri Lestari, Bu Tri Oktaviani, Bu Umi Nazilatul, Umi Rashidah, Bu Yanti, Bu Yati Sulimah, Bu Yuli Sikarang, Bu Yuni Aida, Bu Yuni Susanti, Bu Ibu Z dan Bu Zulfirieni ya. Terima kasih untuk yang masih stay yang tadi saya sebutkan, terutama yang sudah lab juga. Saya nggak dapat masuk Bunda, jadi nggak kebagian kursinya. Iya, kalau pengen kebagian kursi itu harus datang duluan dari jam 5 udah stay gitu ya. Terima kasih untuk yang masih stay dan yang udah live juga, kita doakan ya semuanya yang hadir dan semuanya mudah-mudahan Allah istiqomah, semoga semuanya selalu berada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkannya hajat-hajatnya, dimudahkan urusannya, lapangkan hati dan dibahagiakan dan akhiratnya, anak-anaknya soleh-soleha, keluarganya sakinah, mawadah, warohmah, dan bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Oke, siap. Terima kasih semuanya karena waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi kita ya, terutama saya nih di waktu yang tepat dan jam yang tepat. Allah yang izinkan semuanya kita bertemu di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Salam sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Terima kasih Kak, Bunda-Bunda Yanda semua, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum. Jazakallah Bunda ilmunya, jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau share-share juga boleh, itu ada nomor HP saya di situ ya. Nomor HP-nya mana, Bun? Tuh di bawah 0852875001. Nampak, Bun. Handphonenya.
Sadari kesalahan, jangan abaikan maknanya. Karena Tuhan sayang kita, maka Ia basuh dosa. Bismillah. Kadang rezeki tertutup bukan karena kurang doa, tapi karena bertambah tebal dosa. Langkah pertama, buka perisainya. Sadari kesalahan, jangan abaikan maknanya. Karena Tuhan sayang kita, maka Ia basuh dosa. Setiap ujian akan mendetoks jiwa. Langkah kedua, katakanlah saya salah, kamu mungkin benar. Turunkan garis kebenaran, hakikat istighfar, hanya inilah jembatan jiwa utama agar dinaikkan derajat kita oleh Sang Maha Kuasa. Langkah ketiga, ucapkan wow keren, Masya Allah. Biarkan vibrasi itu bergetar, Subhanallah. Apapun realitanya, perbagus responnya. Love projection. Setiap pikiran adalah doa. 10 langkah menuju cahaya. Magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani. Yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus. Karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah keempat, disiplin kata. Berkata baik layaknya ahli surga. Pastikan lisan berkata baik-baik saja. Langkah kelima, ini hanya bungkus permen. Terima saja dulu, jangan banyak argumen. Manisnya segera datang, pahitnya tak permanen. Langkah keenam, release, forget, forgive. RFF langitkan semua, lepaskan memori lama. Takbiratul ihram, serahkan pada Allah Ta'ala. Langkah ketujuh, garpu ta'ala, buka Al-Quran. Getarkan hati, zikirkan ayat. Bawa ke sujud dan sholat, biar hati ikut taat. Langkah ke-8, terumbu karang dirawat. Dengan sholat taubat, alirkan yang tersekat. Ayo maafkan sahabat, bersatu kita kuat. Langkah ke-9, doakan sesama. Tekan tombol +6, tolong mereka. Spiritual matter naik ke langit angkasa. 10 langkah menuju cahaya. Magnet rezeki bukan hanya kata. Disiplinkan kata, aktifkan nurani. Yakin rezeki tiba, peluk sepenuh hati. Ayo ulangi lagi, ulangi terus. Karena rezeki hadir kepada yang serius. Langkah ke-10, hidup bahagia tanpa syarat. Bukan karena semua sudah tuntas, tapi karena hatimu sudah bebas. Ulangi lagi, pahami lagi, semakin ulung. Amalkan dengan ikhlas, tak usah berhitung. Karena kita satu sama terhubung.